Shalom saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat dan pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Roma pasal 1 ayat 16-17. Roma pasal 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian Roma 1 ayat 16-17. Renungan kita saya beri tema kuasa Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara sudah mengalami kuasa Injil itu? Puji Tuhan kalau sudah. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan keyakinannya akan Injil yang telah mengubah kehidupannya. Paulus yang dulunya adalah seorang yang sangat benci kepada kekristenan, benci kepada Injil Kristus, dan menjadi penganiaya jemaat. Sekarang oleh Injil hidupnya sudah diubahkan menjadi seorang yang sangat gigih dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Apa saja kuasa Injil yang sudah mengubahkan kehidupannya? Pertama, bahwa Injil berkuasa mengubah status atau keberadaannya sebagai pendosa. Paulus sendiri mengakui bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan tidak ada yang benar. Oleh karena itu manusia memiliki status sebagai pendosa. Tidak seorang pun yang bisa membebaskan dirinya dari status tersebut. Namun setelah dia menerima Injil, Injil itu mengubah hidupnya menjadi manusia baru atau menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupannya. Yang kedua, bahwa Injil berkuasa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ada seorang hamba Tuhan bernama Stanley Jones. Dia pernah menuliskan bahwa agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Injil adalah usaha Tuhan untuk mencari manusia. Ada banyak agama, tetapi hanya satu Injil. Saudara, pernyataan ini sangat penting dan sangat menarik. Intinya bahwa agama tidak bisa menyelamatkan. Hanya Injil Yesus Kristuslah yang berkuasa menjamin keselamatan manusia berdosa. Kabar baik tentang penyelamatan sudah dinubuatkan sejak lama, sejak zaman Perjanjian Lama. Dan pusatnya ada pada Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, lahir, mati, dan bangkit kembali untuk menjamin keselamatan orang percaya. Keselamatan kita sudah lunas dibayar oleh kuasa atau kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang ketiga, Injil berkuasa untuk mengubah arah hidup kita sebagai orang-orang percaya. Rasul Paulus berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman yang benar haruslah didasarkan pada Injil atau firman yang benar. Iman tidak didasarkan pada penglihatan. Jika saya melihat, saya percaya. Bukan juga berdasarkan pengalaman. Jika saya mengalami, saya percaya. Bukan berdasarkan bukti. Jika ada buktinya, saya percaya. Dan bukan berdasarkan logika. Jika masuk logika atau masuk akal, maka saya menjadi percaya. Tidak demikian, saudara-saudara. Iman harus berdasarkan firman Tuhan yang adalah kebenaran yang mutlak. Iman itulah yang melahirkan bukti. Iman jugalah yang memimpin kita kepada pengertian. Karena beriman, maka kita mengerti. Tidak boleh dibalik. Kristus yang memberikan iman, maka Kristus juga yang akan menggenapi iman itu di dalam kehidupan kita. Arah iman kita menuju kepada Kristus. Inilah arah baru yang jelas dan pasti. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah beriman? Salah satu pengertian iman adalah penerimaan terhadap penerimaan. Martin Luther berkata,
bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah terlebih dahulu menerima sesuatu. Dia sudah lebih dahulu menerima bahwa kita ini sudah diterima oleh Allah. Sebenarnya saya sudah demikian rusak karena dosa, tetapi Tuhan menerima saya. Saya seorang yang najis, tetapi Tuhan menerima saya. Saya seorang yang sombong dan jahat, tetapi Tuhan menerima saya. Inilah yang disebut penerimaan terhadap penerimaan. Konsep ini tidak mudah dipahami, tetapi sekalipun tidak mudah, kita bisa memahaminya karena pertolongan Roh Kudus. Karena itu coba renungkan, saudara-saudara, jika Tuhan tidak mengubah hidup kita, di manakah kita sekarang? Masih ada jutaan umat manusia yang belum mendengarkan Injil. Saya berharap kita semua merasa berhutang kepada Tuhan, sama seperti Paulus yang berkata, aku merasa berhutang. Dengan demikian, kita juga mau memberitakan Injil yang murni kepada orang lain, agar mereka pun dapat mengalami kuasa Injil oleh pertolongan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memampukan kita untuk dapat memberitakan Injil, memberitakan firman kepada mereka yang belum percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman kami, bahwa kami memperoleh keselamatan hanya karena Injil Yesus Kristus. Bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada kepastian hidup yang kekal. Tolonglah kami supaya kami yang sudah menerima kuasa Injil, kami pun hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kami menjadi pemberita-pemberita kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Shalom.